Hai semuanya, kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita SMA PL Don Bosco, Be Humble, Strong and Dedicated. Jadi di Dialog Don Bosco kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin kalian udah pada tahu sih sama orang ini, tapi mungkin ada beberapa juga yang nggak tahu nih. Nah, kita suruh perkenalan aja kali ya, silahkan. Widih. Halo semuanya, aku Alan Aflian dari 11 IPS 1 nomor Bisa 4. dipanggil? Bisa dipanggil Alan aja. Oke. Santai. Alan, gimana nih kabarnya nih? Baik. Tuhan. Tadi ke sini kerepotan gak sih? Maksudnya kayak ini kan udah kayak agak-agak hujan ya tadi. Enggak sih, tadi aku kesini tuh belum hujan sebenarnya. Oh. Mendung. Oh. Baru sampai sini akhirnya hujan terus tadi waktu baru sampai sini. Tapi aman kan ya, nggak kehujanan Aman, kan aman, berarti kan aman. ya. Nah, aku di segmen kali ini mau tanya-tanya dikit nih sama kamu tentang passion. Nah, Widih. menurutmu tuh passion tuh apa sih? Passion itu menurutku kayak pekerjaan yang aku sukai aja sih. Hmm, Jadi kayak yang aku sukai terus aku terapkan dalam kehidupan. Oke. Berarti kayak bisa dibilang tuh sesuatu yang kamu sukai dan kamu jadikan sebagai pekerjaan gitu. Iya, bener. Nah, passionmu sendiri tuh apa sih menurutmu? Kalau passionku sendiri sebenarnya jadi musisi sih. Jadi kayak apa yang berhubungan dengan musik kayak yaudah jalani aja. Biasanya main musiknya tuh apa yang biasa kamu suka mainin? Aku piano. Soalnya di Oh. piano tuh bisa main semua yang kayak main gitar, main bass, main drum itu ada di piano. Oh, Aku tinggal mainin apa semua alat musik sebenarnya bisa di situ. tapi lebih mendalamin ke piano ya. Iya. Oke, terus main piano udah bisa dari kelas berapa kalau boleh tahu? Kalau aku sih sebenarnya dari kelas 3. Oh, Jadi kelas 3 waktu- SD. Iya, jadi waktu itu tuh masih apa ya? Masih kecil kan, masih Iya. bimbang lah istilahnya. Terus Mm-mm. kayak waktu itu makin lama tuh kayak makin males gitu waktu kelas 3 masih kecil. Soalnya Iya. aku masih mendalam yang lain. Mm-mm. Jadi aku sering main game. Oh, terlalu banyak kegiatan ya Iya. di luar ya. Jadi main game terus akhirnya musiknya keteteran, terus mulai lagi waktu kelas 1 waktu ngeband. Kelas 1 SMP. Hmm. Oh, berarti udah main lama ya. Udah Udah sebenarnya. main lama ya. Oke, terus yang bener-bener ngedalamin itu berarti waktu kelas 1 SMP. Bener dari kelas 2 SMP sampai sekarang sih. Jadi waktu itu ada lomba band. Oh, iya. Waktu itu ada kayak kesempatan lah istilahnya. Waktu itu kayak waktu itu tuh jadi ada band kakak kelas. Band kakak kelas. Oh, Jadi iya. kayak kakak kelasnya itu ada yang musuhan gitu di antara keyboardis sama gitaris. Terus akhirnya agak di-spill ya ini Iya, ya nggak ceritanya apa-apa. ya. udah bubar juga bandnya. Jadi keyboardisnya istilahnya keluar gitu. Terus aku gantiin singkat cerita. Oh iya, berarti kayak pengganti keyboardis si Kakel ini ya yang Mm-mm. berantem ini. Terus waktu itu vokalis drummernya drummerku sekarang soalnya. Oh. Jadi aku kayak yaudah sampai sekarang ini sebenarnya. Oh. Cuman gitarisnya beda. Iya, I see, paham. Berarti itu ngeband yang bener-bener ngeband dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Sekarang. Berarti bandnya yang kelas 1 SMP sampai sekarang tuh masih yang sama kah atau kayak beda di SMA ini? Jadi sebenarnya dari waktu kelas 1 SMP itu sebenarnya kita juga ganti-ganti juga sih. Ganti-ganti personil terus. Jadi waktu itu ada masalah gitaris keluar lah. Sampai 2 kali sebenarnya. Oh. Akhirnya kita ganti-ganti terus sama ganti nama juga. Oh. Akhirnya I kita see. masuk ke sini kan sebelumnya Matrix kan. Matrix tuh SMP Maria Mediatrix. Mm-mm. Lalu kita pindah Don Bosco udah ganti aja The Five. Yang kita nggak ada sangkut pautnya sama nama sekolahan. Iya. Jadi kayak nggak mengistilahkan nama sekolah ya, biar nanti kalau bubar nggak Oh, nggak, apa iya, sih bener. bawa nama sekolah gitu kan. Iya. Oh, I Gak see. males. Iya. Tapi apa yang dikembangin nggak cuman band doang kan, pasti kayak skill keyboardnya kan juga dikembangin sendiri Iya. kan. Nah itu tuh cara ngembanginnya tuh gimana sih? Boleh di-spill dikit kali ya. Jadi sebenarnya tuh aku udah termasuk itu sih mulai belajar yang namanya composing sama arranging. Jadi itu tuh kayak misalnya kamu misalnya ada lagu nih, suatu lagu. Terus kayak kita gimana caranya buat kayak ngembangin lagu itu. Misalnya kita tambahin apanya, tambahin musiknya gini, jadi dirubah. Nah itu yang akhirnya aku baru belajar sebenarnya baru-baru ini. Oh. Iya, akhirnya bisa masuk ke alhamdulillah bisa masuk ke bintang SMA juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itu sih. Terus habis itu kamu tuh ada nggak sih kayak tim yang emang bikin kamu tuh makin berkembang yang sendirinya, yang keyboardnya aja? Sebenarnya aku tuh untuk sekarang ya Iya. baru ada 2 sih. Jadi The Five ini sama ada namanya TNA. Jadi waktu itu TNA itu dibuat karena kita kayak seproyek itu. Seproyek akhirnya kita membentuk TNA Tasya dan Alan. Kita bikin proyek, bikin gitulah kayak cover-cover gitu kan. Terus akhirnya kalau yang The Five ini ya berlima ini sebenarnya. Oh.
Iya Oke, itu. oke, oke. Tapi dari yang luarnya itu belum ada ya berarti ya? Sejauh ini sih belum sih. Baru itu aja sebenarnya. Cara ngembangin niatnya biar bisa ngembangin skill yang dipunya yang passionnya itu tuh gimana sih? Kalau skill, kalau masalah itu sebenarnya dari trip pertama dari niat dulu. Kalau aku dulu jadi aku tuh sering banget kayak dengerin lagu yang aku suka dulu. Soalnya Mm-mm. kalau aku dengerin lagu yang menurut aku susah tuh kayak udah males aja gitu sebenarnya. Terus kayak pada akhirnya kayak terus pengen belajar terus karena aku suka. Yang penting pertama suka dulu aja sih. Kalau Suka suka, dulu terus habis itu baru diniatin mulai ya bener. dikit-dikit gitu ya. Baru akhirnya mendalami banget akhirnya sampai sekarang ini gitu. Oh, tapi caranya dapat korelasi kayak gitu-gitu tuh gimana sih? Kan maksudnya kan kita kan nggak cuma diam diri dong, pasti dong. Kita kayak coba cari-cari juga tim-tim gitu. Gimana sih biar bisa dapat tim-tim kayak gitu? Kayak semisal ini kan gabung sama yang Tasya juga nih. Nah, itu emang diminta sama sekolah atau kayak ini kemauanku sendiri sama dia gitu? Pertama sih kayak harus banyak relasi temen sih. Jadi misalnya kayak kita punya punya temen nih dari pertama dari ngeband, terus kayak dari kompetisi ini, terus makin lama kan kita punya banyak temen juga kan. Terus Mm-mm. kayak akhirnya kita ya udah coba bangun relasi dengan adanya TNA itu, terus kayak akhirnya ternyata ya bisa bisa keterusan gitu sampai sekarang. Iya. Oke, nah ini itu kan bentar lagi kan kita mau PAS nih. Hmm. Nah itu tuh gimana sih caranya bagi waktu antara belajar yang akademik Hmm. sama yang non akademik? Karena kan pasti yang non akademik kayak sibuk banget nih ya Hmm. pasti. Kayak gimana sih cara bagi waktunya gitu? Apalagi kan bentar lagi PAS. Hmm. Waduh, kalau itu sih susah sebenarnya. Karena aku sendiri kayak kayak apa ya? Kayak masih susah gitu ngerjain Hmm, PR. Orang aku masih banyak banyak yang missing sebenarnya. telat-telat ya. Iya, jadi kayak kalau itu masih pusing beneran. Masih susah sih kalau aku. Berarti belum bisa membagi dengan benar-benar baik ya. Cuman Iya, pasti adalah di satu waktu di mana kamu emang belajar buat PAS ini kan. Kan iyalah jelas. nggak selalu di non akademiknya terus kan ya. Iya, makanya waktu itu kan ke Jakarta kan. Terus kayak Mm-mm. yang missing tuh udah 50-an beneran. Jadi kayak aku pulang tuh pusing kayak ngerjain gitu. Akhirnya sampai sekarang tinggal 2. Hmm. Tapi waktu awal bingung gak sih kayak ini ngerjain yang mana dulu nih kan sampai 50 tuh ngerjain yang mana dulu ya kayak mager banget gitu. Kalau aku sih dari atas, misalnya nih dari pelajaran apa nih, dari PJOK. Ya udah aku selesain semua dulu gitu. Terus habis itu yang ke bawah lagi ada pelajaran PKN. Jadi tinggal ke bawah-bawah gitu. Jadi akhirnya semua. Tapi pasti kayak males dulu gak sih kayak ih kok mager ya, ih kok Iyalah, males jelas ya. lah kalau itu. Iya. Karena Mas, pun jujur nih aku mau cerita aja ya. Aku pun meskipun aku nggak terlalu banyak organisasi, nggak terlalu banyak kegiatan di luar sekolah, tapi kayak aku tuh waktu ngerjain tugas, ih kok males banget ya. Terus numpuk tuh beberapa assignment yang missing kan, kayak ini ngerjain yang mana dulu, mohon maaf kan. Kayak mager banget gitu, soalnya tuh banyak banget, apalagi tugas tuh biasanya tuh kayak poster, terus apalagi tuh gambar-gambar, ringkasan gitu-gitu tuh kayak bikin males banget gitu loh. Tapi hmm, ya untungnya bisa diselesain semua yo, sih gitu. gila. Em, ada tips nggak buat teman-teman di rumah yang pengen ngembangin passionnya gitu atau nyari korelasi-korelasi gitu? Yang pertama sih kalian harus suka pada passion kalian dulu sih, yang utama. Karena kan kayak untuk apa namanya? Untuk mengembangkan itu kan juga harus suka kan pada Mm-mm. passion. Jadi kalian harus suka dulu. Kalau memang sudah suka, ya udah kembangin aja sampai kalian misalnya kayak alhamdulillah ada kesempatan untuk mencari kompetisi yang memang bergengsi gitu. Mm-mm. Dan itu tinggal kesempatan aja. Jadi saya kalau kalian udah punya ilmu sama kesempatan itu udah langsung hoki udah itu. Hoki ya Iya, nyebutnya ya. iya. Terus waktu mau join kayak ke korelasi gitu tuh persiapan apa sih yang kamu butuhin tuh kayak kebutuhan apa misalnya kayak kamu butuh les privat dulu kah atau kamu butuh apa gitu atau kamu butuh orang dalam mungkin. Yang pasti sih yang tadi aku sebutin tadi ilmu kan, ilmu Mm-mm. terus kayak istilahnya kalau kalian udah punya ilmu terus tinggal apa ya, tinggal kasih yang terbaik aja, jangan jangan malas untuk belajar karena kan nggak semua orang punya kesempatan juga. Mm-mm. Jadi harus dicari-cari terus karena suatu saat pasti ada kesempatan, Mm-mm. aku yakin. Jadi udah kalian jangan bosen-bosen untuk belajar sih pertama, terus kayak ya udah kesempatan kan datang sendiri. Saya Mm-mm. kan udah punya ilmu dan kesempatan digabung ya udah jadi hoki. Itu sih kalau aku sebutnya. Oke, terus tips buat teman-teman di rumah yang mau menghadapin PAS ini kan PAS kan bentar lagi nih. Kayak gimana sih tipsnya biar bisa
nyiapin apa ya, nyiapin waktu untuk belajar gitu. Oke. Belajar dan passion gitu istilahnya. Oke. Bagi waktu antara belajar sama passionnya itu. Tipsnya sih jangan buang waktu terhadap yang nggak penting sih. Kayak contohnya apa, main game dulu itu singkirin. Terus soalnya aku juga sering kayak apa ya, kayak kadang malas juga, jadi kayak main game aja lah gitu. Terus sekarang udah mulai bagi waktu, terus kayak ya udah itu situ aja sih, bagi waktu yang paling penting. Oke. Thank you ya Alan udah mau datang ke sini, udah mau nyempatin waktunya ke sini. Makasih banget. Kayak ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah nih? Oke, pokoknya buat kalian jangan lupa untuk senangi passion kalian. Cari dulu aja sih yang paling penting. Kalau udah ketemu ya udah sukai aja dulu, terus kalian dalami. Karena kalau kalian udah dalami dan seneng tuh kayak makin lama tuh kesempatan akan datang sendiri dan itu akan jadi hoki. Itu aja sih. Hey, thank you ya udah mau datang ke sini. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian suka sama video ini. Dan ya, see you on next video.